Waalaikumsalam. Ya gimana Alhamdulillah, maaf kabarnya? nih Selamat mengganggu nih pagi. Kak. Siang-siang begini, saya pengen ngobrol. Ya, silakan. Ya, Jadi silakan. gini, saya Mau mungkin ngobrol ada sedikit tentang apa ya? permasalahan mengenai posisi saya sebagai wali kelas di salah satu eh, kompetisi keahlian atau jurusan ya Bu ya. Jadi saya itu kan ngajar di SMK. Jadi saya itu waktu itu teh sudah pernah menjadi wali Ya. kelas salah satu jurusan peternakan sudah 3 tahun gitu. Memang saya kan udah lama ngajar di sekolah ini jadi tahu karakter anaknya ya. Kalau sekolah peternakan itu memang karakter anaknya itu yang sangat apa ya dalam tanda kutip nakal. Artinya apa nakal tersebut? Artinya mereka itu lebih sering banyak yang bolos, lebih sering banyak yang di luar pembelajaran, motivasi belajarnya rendah, dari kedisiplinannya juga gitu. Nah, saya memang tidak bisa gitu ya, berdasarkan pengalaman itu membutuhkan waktu gitu untuk mengubah mereka karena memang itu sudah terbawa dari mereka sejak SMP juga gitu Bu. Jadi saya itu ketika diberikan tugas menjadi wali kelas di jurusan peternakan lagi merasa aduh gitu, jadi merasa bahwa kayaknya ini agak berat lagi nih ke depannya gitu Bu. Jadi takutnya seperti tahun lalu gitu ketika saya 3 tahun jadi wali kelas itu Ya. memerlukan energi yang banyak untuk mengurus anak-anak menjadi wali kelasan saya. Nah gitu Bu, jadi saya ingin apa ya, ada mungkin solusi atau bagaimana supaya saya bisa mengatasi semuanya itu gitu, jadi tidak menguras energi pikiran saya menjadi wali kelas di jurusan tersebut gitu Bu. Oke. Gimana? Ya, oke. Gimana, Eva? Apa tujuan tujuan Bu Eva dalam kegiatan coaching ini? Ya Tujuan tujuannya saya utamanya itu ingin mau mendapatkan seperti apa? solusi bagaimana saya mengatasi permasalahan yang akan saya hadapi, walaupun mungkin saya sudah seperti menjadi duluan murid-murid saya tapi memang dari tahun ke tahun kalau jurusan tersebut seperti itu gitu. Jadi banyak anak yang ya sangat sering mengganggu temennya, banyak yang tidak disiplin untuk jurusan tersebut gitu Bu. Jadi saya merasa aduh ini kayaknya berat juga nih gitu. Jadi saya tuh bagaimana pengen tahu solusinya, caranya supaya bisa menghandle semuanya gitu. Hmm. Jadi tujuan tujuan definisi akhirnya, tujuan Ibu definisi Ya, akhirnya dalam jadi coaching saya ini apa? ingin Tujuan bisa tujuan utamanya itu. supaya murid saya bisa menuntun. Nah, kalau sekarang itu ya bisa menuntun murid-murid saya yang menjadi wali kelasan saya. Kemudian saya bisa merubah mereka gitu ya dari kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi lebih baik gitu. Jadi saya sebagai wali kelas tidak terlalu berat. Bagaimana sih cara solusinya gitu supaya tugas saya sebagai wali kelas tidak terlalu berat menghadapi siswa yang karakternya seperti itu. Oke. Hmm, yang menurut Ibu, misalkan ukuran 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 keberhasilannya dalam coaching ini. Ya, kok keberhasilannya saya bisa menjadi wali kelas yang bisa mengubah atau menuntun murid-murid saya menjadi manusia, maksudnya menjadi seorang anak yang lebih baik lagi gitu Bu, dalam hal kedisiplinan dan lain-lainnya gitu. Menurut Ibu, kesulitan apa yang Ibu hadapi menjadi wali kelas tersebut, kesulitannya? Kesulitannya karena ketika diajak untuk apa gitu ya, misalkan akan sesuatu, mereka itu cenderung
melanggar gitu ya. Jadi banyak yang tidak disiplin. Jadi memang dari karakter mereka ada yang malas juga. Jadi karakternya itu yang sulit itu untuk dirubah di karakter bawaannya mungkin dari mereka SMP-nya gitu. Jadi kan saya juga punya teman SMP, guru juga, dia juga ngomong seperti itu ya, memang dari SMP-nya anak itu seperti itu katanya gitu. Jadi nah itu sih kesulitannya mengubah karakter mereka sih kayaknya. Oke, saya paham kesulitan yang Ibu hadapi. Baik, kita sekarang bersama-sama ya, bersama-sama mencari solusi permasalahan yang akan kita hadapi. Ada nggak rencana Bu Epa untuk mengubah karakter anak itu? Rencana rencana rencananya Oh, seperti apa? rencananya mungkin saya yang seperti yang dipelajari saya akan pertama ketika masuk itu membuat keyakinan kelas gitu dengan cara mereka itu menginginkan kelas seperti apa, tentunya yang ke dalam hal yang positif ya. Jadi saya akan membagikan sticky note gitu dan mereka menuliskan mereka mau kelas seperti apa supaya lebih kondusif, nyaman belajar di kelas gitu. Nah setelah itu saya akan membuat keyakinan kelas seperti ini. Ya, bagus. Selanjutnya, strategi yang akan Ibu jalankan seperti apa? Ya tadi jadi setelah membuat keyakinan kelas itu jadi kan kalau keyakinan itu berarti atas kesepakatan gitu. Jadi ketika saya ke kelas saya akan menempelkan keyakinan kelas itu dibaca dipahami bersama-sama dan ketika setiap pembelajaran itu akan selalu diingat gitu. Jadi apa ya mereka mengingat oh itu adalah kesepakatan saya dan guru bagaimana dengan melanggar bagaimana nah kayak gitu. Jadi mungkin itu strateginya jadi dengan menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati kemudian ketika pembelajaran selalu mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas tersebut. Selain keyakinan kelas yang akan Ibu terapkan, ada strategi lain nggak? Strategi lain mungkin kerjasama dengan orang tua gitu ya. Dari seperti tahun lalu jadi kebanyakan orang tua di sini itu mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke sekolah. Jadi mungkin saya akan menginikan apa namanya bekerja sama gitu meminta bantuan bahwa dalam mendidik itu bukan hanya tanggung jawab dari sekolah saja tapi juga orang tua juga sangat berperan besar dalam mengubah karakter siswa itu Bu. Iya, cukup bagus ya. Karena memang ketika kita menyusun sebuah rencana yang tersusun rapih, nanti juga akan eh, hasilnya juga maksimal gitu ya. Baik. Ada ini enggak eh, komitmen yang komitmen terhadap rencana tersebut supaya Hmm, berjalan lancar. supaya berjalan Komitmen Ibu lancar apa? mungkin ya komitmen saya adalah saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan gitu ya keyakinan kelas yang telah dipahami kemudian dengan orang tua juga jadi keyakinan kelas yang sudah dipahami itu orang tua juga harus tahu jadi tujuan kita sama gitu dalam mendidik anak jadi orang tua tidak hanya memberikan kebebasan kepada guru saja dalam didik tapi juga adanya kerjasama gitu dengan orang tua. Ya, rencananya cukup bagus ya. Selain membuat keyakinan kelas, juga kerjasama dengan orang tua. Nah, dari rencana dan strategi yang Ibu jalankan, keunggulan utama yang ada dalam
pribadi Ibu apa keunggulannya? Mungkin keunggulan Keunggulan dari strategi strategi tersebut, tersebut. strategi itu ya keunggulannya. Karena kalau keyakinan kelas itu berarti dibuatnya bukan atas kemauan guru sendiri, jadi memang atas kesepakatan bersama gitu. Jadi ketika mereka melanggar loh, mereka itu yang kita buat bersama loh, itu juga misalkan kalian setujui gitu, bagaimana kalian bisa melanggarnya gitu mungkin. Jadi keunggulannya itu karena bukan kemauan saya sebagai guru, tapi atas kesepakatan antara guru dan murid gitu. Iya. Terus untuk supaya Bu Epa bisa menjaga komitmen tersebut, bisa minta bantuan siapa? Jadi komitmen yang udah Ibu susun tersebut, rencana dan strategi yang udah Ibu buat, supaya komitmennya ada yang membantu gitu Oh, ya. Siapa ya yang kira-kira bisa ya diajak saya kayaknya sama? akan bekerja selain dengan orang tua tadi dengan ketua jurusan ya. Jadi saya akan memberitahukan rencana saya kepada ketua jurusan. Kemudian ketua jurusan juga bisa membantu apa memantau gitu Kak. Apakah rencana yang sudah saya buat itu nanti itu sesuai atau berjalan dengan baik atau tidak. Mungkin seperti itu, Bu. Ya baik. Selanjutnya. Setelah setelah adanya coaching ini, tindak lanjut ke depannya Tindak apa lanjut mau ke seperti apa? depannya mungkin saya akan kembali ngobrol dengan ibu apakah rencana saya itu sudah berhasil atau belum. Misalkan dievaluasi gitu ya, misalkan kekurangannya nanti di mana, mungkin nanti saya akan coaching lagi dengan ibu. Saya mau tanyakan juga nih Bu, selama kita coaching dari awal sampai akhir, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu bercerita, setelah Ibu mengungkapkan tadi strateginya gitu ya, permasalahan yang Ibu hadapi jadi wali kelas, bagaimana sekarang perasaan Ibu Jadi setelah saya sekarang lebih bercerita merasa lega ini? gitu ya. Jadi saya lebih semangat lagi untuk ini kan sebuah tantangan juga bagi saya gitu ya untuk tetap semangat walau bagaimanapun mereka adalah murid-murid saya, kita tidak bisa memilih ingin menginginkan murid yang seperti apa, tapi memang tugas kita adalah menuntun. Jadi setelah coaching ini saya lebih bersemangat lagi. Baiklah, mungkin ada lagi yang mau Ibu utarakan mengenai Sudah cukup kayaknya Bu. permasalahan yang dihadapi? Ya, udah cukup ya. Baiklah Bu Eva, mungkin nanti kalau misalkan Iya, ada terima hal-hal kasih lagi atas bisa waktunya Bu. cerita ke saya lagi. Eh, Nanti kita sharing Iya. aja. Iya, sama-sama.